betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, membencimu. Woi, Om Maul dari mana Om Maul? dari tadi sari sana lah. Nyanyi dong. Lu lagi nyantai nih kayaknya hari ini. Nyantai. Iya. Ada apa Om Maul? Kagak, gue kemarin kan udah bilang ke lu. Lu lupa mulu sih. Iya. Terus Lu kan gimana? mau ngevlog nih di sini nanti kan? Ya udah ayo. Cuma nanti aja agak nyantai ya. Baru banget datang masa mau lu langsung suruh. Siap. Ya. Siap. Kita nyantai Betul dulu. gue mau cerita juga nih. Apaan? Kemarin ya. Kemarin gue tuh jackpot banget, bener. Apaan jackpot Jadi apaan nih? YouTube gue nih. AdSense? AdSense lagi banyak banget yang Waduh, nonton. mantap. Di beberapa bulan kan. Hah. Nah, yang terbaru kemarin gue baru ngecek tuh. Lu tau nggak dapat berapa? Berapa? Gue dapat kurang lebih tuh sampai 1 M. Gila. Gila gak sih? Parah. Itu kemarin pas gue lihat, wah Serius? emang lagi rame Itu mah banget sih. rezeki banget Emang lah. lagi rame banget video gue. Pas gue lihat, wah ternyata 1 M. Wah gue langsung, dapat 1 M kan. Maksudnya gue masih muda dapat 1 M. Kecipratan kecil. dong. Kecipratan dong gini dong. Iya, gampang lah kayak gitu Siap, ntar. siap. Gue udah mikir kan gue dapet 1 M. Kalau gue kayaknya gue bakal beliin tanah sih itu. Oh tanah buat invest Ya kan? bagus. Gue pingin tanah yang gede, yang luas lah, yang ada tamannya juga gitu kan. Kayaknya, wah enak banget ya umur segini udah punya tanah. Ya nggak sih? Mantep Ya kan? sih, parah. Kalau lu kira-kira nih, misalkan, kalau lu punya uang 1 M, 1 M ya? kalau lu mau lu beliin apa? Kambing kayaknya deh. Buat apaan kan? Investnya juga bagus kan, ternak nanti jatuhnya. Iya, cuma kan Ternak kambing. lu ngerawat lu kalau kambing. Lu Ya di ngerawat tempat Om Maul lah, Om Maul tanahnya gede gimana? enak aja di tempat gua. Masa nggak boleh? Boleh lah. Ya kagak lah. Lu Masa nggak boleh sih? buat lu invest, masa lu taruh di tempat gue? Lah kagak boleh lah. Gimana kalau tanahnya Om Maul aja kiri beli. Tanah gua. Iya. Kita, Ya buat nyara kambingnya, masa Buat kambingnya taruh kambing ditaruh pinggir kali? lu taruh di tempat gua tapi lu beli tanah gua. Iyalah. Ya paling kalau lu mau nanti gua bakal lepas tapi kagak 1 M lah, walaupun cuma 1,5 paling. Masih perhitungan aja sih Om. 1,5 deh kalau lu mau 1,5. Kagak lah, udah 1 aja ngapain? Lah enak aja lah, terus gua untungnya di mana? Masa sama temen masih nyari untung? Ini aja. Justru kalau sama temen kagak ada untung-untung kayak gitu. Kalau Iya lu temen sih, justru iya. lu harus yang inilah ngebantu. Masa gue beli 1 M, gue jual ke lu 1 M. Ya kagak untung gua. Rugi gue AdSense dapat banyak. Iya. Kita tanyain aja sama Pak Ustadz gimana nih? Tentang ini nih, Iya. enaknya gimana? Enaknya kayak gimana kita ngomong sama Pak Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki depan mata jangan dipatok ayam. Sampai juga ada kafenya Om Widi. Ya Allah. Tuduhlah aku sepuas hatimu, bertopengkan dewa, sungguh pengecut. Lu jalan ke orang gedor-gedor bumi, tapi bumi marah lu. Jalan tuh yang benar, meskipun dikit lagi banyak pikiran, banyak zikir kepada Allah. Ini Terus? kita mau survei lagi. Kemana ya surveinya sekarang? Sono sih. Ini judulnya hari ini ke sono. Astaga. Keliling nyari survei, Pak. Iya jangan ke sono, gue jadi juga. Jangan ke sono-sono, Neng. Yang survei itu perlu adanya ketenangan hati. Hati tenang, pikiran tenang. Ketemu dah yang lu mau survei. Suruh banyak, suruh mau survei tadi kemarin lu nanya susu. Iya. Gagal. Sekarang mau survei lagi, survei Motor tua. motor tua. Kalau emang lu surveinya di motor, lu banyak nanya dah. Ya udah dah. Udah, makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rocos aja. Pun ampun dah. Nah, Pak Ustadz nih kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Pak Ustadz. Waduh. Gimana Pak Ustadz nih? Maaf. Susu lagi nih? Iya. Kemarin habis soalnya. sering minum susu. Iya. Itu Ini untuk saya turun malu dulu ya Siap, maksudnya, siap. takutnya nanti jadi bahaya. Wah, ini kayak anak kecil aja om, keker-kekeran. Izin duduk ya. Ini nana saya tadi baru ketumpahan susu. Oh gitu, Iya, susu apa Bu Putri? Cap nona. Oh, cak. Ya Sama Putri, Pak. Gimana om? Ya, jadi lagi ngeliat ini Pak Ustadz. Kalau karyawan kita kan biasanya ngeliat hilal. Iya. Oke, kita lihat customer.
Dari tadi belum ada yang datang Pak Ustadz. Kenapa kita kaget. penyebabnya? Kok pada nggak datang? Ya itu dia Pak Ustadz. Belum Mungkin datang. mungkin belum datang. Cuman kan kita juga prihatin kalau misalnya udah sampai jam segini belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Gimana? Ini. Sekarang kita tanya aja ya. Gimana? Kita tanya. Salah. Sini, bangkunya di sini. Aduh. Bercanda mulu Pak Ya, Ustadz. gimana? Ini Pak Ustadz. Saya kan mau beli tanah nih. Cakep Om. Beli tanah Pak Ustadz. Lagi Iya. ada banyak uang nih. Yeay. Ya kan mau beli tanah. Si Gary mau beli kambing. Oh gitu, kenapa Iya. beli kambing, Ger? Sih bagus Pak Ustadz. Oh gitu. Saya bilang Pak Ustadz, kambing kan merawatnya susah, butuh tempat. Nah Kok dia mau tempatin tempat saya Pak Ustadz. Sebentar. Ada Pak Kok Ustadz. kambing ngeliat ke saya? Iya gimana? Aduh, terus? Iya gimana? Iya dia maunya di tempat saya Pak, saya kan nggak terima Pak Ustadz. Iya. Akhirnya mau dibeli nih sama dia nih, lo jadi beli gimana nih? Iya jadi gini, si Om Aul ini kan Ah, punya tanah besar Pak besar. Ustadz, ya kan? Tanahnya tuh tanah dia. Iya. Oh, Terus Giri mau beli kambing. ente mau beli kambing. Betul. Cakep itu. Om Aul nih. Hmm. Kayak gitu. Jadi begitu. Mau di tempat saya Pak Ustadz, cuma kan saya nggak mau tempat saya ditempatin sama kambingnya dia kan. Ntar bawa kambing lagi. Oh kambing makanya. Mikir dong. Rencananya tanahnya mau Giri beli Mau dibeli Pak Ustadz. Cakep. Harga, tapi mau dibeli harganya dengan harga yang sama saya beli. Saya kan nggak untung Pak Ustadz kalau Ya, kayak gitu. Kan itu sama temen Pak Ustadz. Ya masa kalau teman justru harus ditambahin kan Pak Ustadz ya, namanya teman ngebantu. Ger, tapi urusan tanah kita harus mikirin juga. Juga sih, Kalau bisa ngelebihin biar pahala gitu. Ini masalahnya begini ya Om ya. Yang saya tanya ini kayaknya rezeki nomplok nih. Oh iya Pak Ustadz, kemarin baru dapat ini Pak Ustadz, YouTube lagi naik nih. Cakep. Dari YouTube reviewer lagi naik. banyak Wah, iya, banyak yang income-nya gede. nonton. Dan Income-nya. ngeliat dapat uangnya kan banyak kan. Saya bilang ke Gary, saya pengen beli tanah nih habis ini nih. Cakep. Saya nanya Gary kan, kalau dia punya uang itu dia maunya belinya kambing. Gitu. Bagus ya kan? Ente kan 11-12 udah 2. Kenapa pada rancu sih begini urusan? Stop. Ini nih selalu bikin masalah Pak Ustadz. Berarti income dari pendapatan Bogor banyak dong. Alhamdulillah Pak Ustadz lagi banyak nih. Jangan lupa sedekah itu Pak Ustadz. Jangan lupa sedekah betul. Iya, benar. Tapi Tenang. udah cair, udah turun, udah depan mata tuh duit ngomong. Ya belum sih sebenarnya Pak Ustadz. Stop lagi. Belum ada. Ente kita pegang ngomong kita ribut Iya, ribut Kak. gini uang Gini, kita Au. nggak ada. Iya, tapi kan ente juga mau beli Tenang, kambing tenang, tenang, segala. tenang. Pas nih, Pak Ustadz. Jadi pas Giri kesini pas nih jadinya nih. Ini semua pakai khayalan-khayalan Pak Ustadz nih. Kesasar, wah. Buat nanti Pak Ustadz maksudnya kita mikir ke depannya gitu ya. Udah ada uangnya, ditanya Gir lo mau nggak beli kambing? Mau beli apa nih? Berarti duit belum di tangan. Iya, belum ente sih, Pak udah Ustadz. mau hayal. Hayal Iya, itu tuh yang tadi pengen beli kambing, ente mau beli tanah. Iya. Kenapa kagak aku sih dulu? Baru kan kelas hayalan kelas. Yang namanya baru angan-angan. Jadi gini, dalam Islam itu berangan-angan diperbolehkan. Tapi kalau kebanyakan bisa rusak hati. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan dalam firman-Nya, wala yakunu kalladzi utul kitaba min qabl. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Panjang angan-angannya sehingga rusak hatinya. Katsiru minhum fasikun. Mereka adalah orang yang rusak hatinya. Banyak merusak hatinya. Kenapa? Karena panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan lama bisa jadi gila. Lihat, orang gila sakit apa? Sakit jiwa. Sakit jiwa berarti hatinya Lagi sakit. sakit, berarti sakit Jiwa. oke, ente ngelecek aneh. Apa yang Allah firman kepada kita, maka kita amalin. Kalau orang yang panjang angan-angan itu hatinya rusak karena dibuai sesuatu yang tidak pasti. Biasa orang angan-angan itu banyak pendiam, banyak diamnya. Diam gini, diam. Ada yang orang berangan-angan tuh pengennya begini, begitu, pengen punya hotel.
Pengen punya kambing yang banyak, benar nggak? Benar, Pengen punya tanah yang Tanah yang lebar, luas. yang banyak, yang luas, benar nggak? Betul. Ada yang berangan-angan nanti ada perampok, habis ngerampok duit bank, dikejar polisi, tasnya dibuang sembarangan, dia Kita ngambil. ngambil. Kan duitnya kan miliaran, itu Iya. duitnya berapa? Ya hampir miliaran juga. Nah, Pak mau hayal aja miliaran. Nanti kalau ada perampok buang tas, gua nangkep, gua bawa kabur, polisi nangkap dia, nah gua aman. Gua akan bangun apartemen. Itu di bawah pohon pisang tuh dia mau. Iya, mau hayalnya berangan-angan di bawah pohon pisang. Ntar gua akan pergi ke luar negeri, refreshing. Ke sono ke sini, lama ada lintah di kaki nggak dirasain, disedot darahnya habis. Ya orang racun tuh nggak kayak racun, di pohon pisang kayaknya angan-angan di pantatnya, habis disedot, lama tepos. Nah, kenapa orang yang berangan-angan itu diperbolehkan, tapi bisa merusak hati? Katsirun minhum fasikun. Siapakah mereka? Hatinya rusak. Bagaikan apa? Orang-orang fasik. Mereka orang fasik itu rusak hatinya. Berhayal, berhalusinasi, sesuatu yang memang belum terjadi udah hayalin. Begini, lama-lama bapaknya telepon, mana si Udin? Tiba dia lagi menghayal, udah berjam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dari pagi ketemu maghrib ketemu maghrib lagi. Lama-lama apa? Tiba-tiba dia bawa duit. Udah lama, ini daun inan mulu, daun nangka di bawah dia kering tuh. Mak, Den lu kenapa kok jadi kayak begini? Ya Allah, lu sehat aja, lu sehari kagak pulang. Ternyata dikirain karungan itu duit bener, tapi apa ya? Daun nangka. Gila dia. Dijoin sama orang, kenapa? Rusak hatinya. Itulah orang-orang yang selalu senantiasa berangan-angan, angannya panjang. Namanya panjang kan nggak terbatas, nggak ada batasannya. Masya Allah, iya bisa jadi gila. Telanjang juga ngerasain, tahu? Coba, ente mau nggak jadi orang gila? Itu akibat menghayal. Mau dia telanjang, lihat mana kecil anak SD. Orang gila, bener nggak? Itu akibat dampak efek dari orang yang panjang angan-angan. Kalau bedanya Pak Ustadz dengan rencana Pak Ustadz apa tuh? Pak? Rencana itu bagus. Planning. Sesuatu yang ada harapan besar. Perlu adanya ikhtiar. Saya juga rencana. Jadi wacana. Tahun ini, hari ini saya mau ketemu orang. Silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini ada membawa keberkahan. Hari ini saya harus target dapat uang. Minimal 2 juta. Nggak besar, nggak kecil, yang penting ada hasil. Saya harus kejar target cita-cita saya. Itu namanya rencana. Saya harus jadi orang kaya. Tapi tidak gila. Tapi berkah. Gimana caranya? Doa sama Allah. Sudah rencana, ikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kita sudah berusaha, maka azam, niatin. Tawakal 'ala Allah. Fa huwa hasbu. Maka Allah cukupi diri kita. Rencana emang diharuskan, Om. Manusia harus punya rencana untuk ke depan masa depannya, untuk rencana dan planning. Semua itu diatur, terkonsep. Dengan sistem apa? Kita sendiri. Sistemnya dengan akal dan hati. Maka kalau udah terkonsep jalannya, ketemu barangnya. Ada jalannya, ketemu Allah kasih. Dari sana, dari sini Allah kasih. Kenapa? Awalnya udah niat. Kalau dia jadi orang kaya, gue mau bantu orang banyak. Tapi harus ada yang namanya ada masa depannya. Ada kerjaannya. Gitu. Ini nggak ada kerjaannya. Ayo, seandainya nanti gue nikah sama janda kaya raya, kayaknya 63 tahun, yang minus setahun mati, kan kontrakannya bejibun tuh. Iya kan kontrakannya bejibun. Itu rencana bulus tuh. Itu udah dia modus namanya. Iya, Itu kita tuh ngomong awal. gitu. Ya. Beda tuh. Jadi Rencana sama angan-angan ya Mas. Berarti saya masih angan-angan nggak dari tadi ya kita ngomongnya. Ada. Lu juga Udah sih berantem aja nih. pakai semangat banget kayak gitu. Kepanjangan angan-angan berarti Pak Ustadz. Jadi gitu ya Om, orang berkhayal itu boleh, tapi bisa merusak hati. Kalau bisa mah jangan, karena setan tuh paling demen orang yang berkhayal. Orang yang panjang angan-angan tuh paling demen tuh dideketin, dimasuk ke hatinya. Dia bisiwas wisufi sudu yang berbisik ke dalam dada manusia dan mengakibat manusia itu malas ibadah. Dibikin malas, kan menghayal aja kerjanya. Seandainya kalau umpama ada kata ibarat, lengkap. Setan maling udah sebelah sono lu bisa
kulkas 78 pintu. Waduh, kebanyakan Pak Ustadz, muter nanti. 78 pintu kayaknya kedikitan, udah 108 pintu. Di belakang bidadari, dari Amerika, dari Turki, semua disebutin. Padahal udah waktunya sholat, zuhur lewat, karena menghayal. Asar lewat, mesti baca Quran, lewat, berzikir lewat, hayal-hayal. Lama-lama jadi gila, rusak hati. Gitu. Tapi yang perlu diingat, yang namanya umat Islam ketika dikasih anugerah kepercayaan oleh Allah berupa rizki, itu kan duit yang ada di saldo titipan itu. Kalau kita mati nggak menikmati duit, anak yang durhaka bisa menikmati. Ada di saldo duit miliaran, tapi perlu ingat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artiin Ger. Artinya nama Aul. Artinya, Pak Ustadz sama Pak Ya. Ustadz. Pemilih. Paling lagi Pak Aduh, Jadi bisa gini, sebenarnya ya. Iya. Cuma malu aja. Sama sih. Sama kan? Iya, Sini. kayaknya lebih pantas kalau Pak Ustadz. Iya, benar. Gue juga dong. Artinya ambillah harta mereka guna mensucikan jiwa dan badannya dan mensucikan hartanya. Siapakah mereka? Yang telah Allah berikan kemampuan, yang mempunyai uang yang jumlah cukup banyak, namun dia ada wajib untuk berzakat. Pendapatan, kalau sehari pendapatannya banyak, maka kalian 2,5%. Dikaliin aja tuh, berapa menjadi zakat mal. Nah, zakat mal itu dikelola oleh satu badan yang memang katakanlah yang mengelola sistem zakat amil. Mal zakat dan sebagainya, maka diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. 8 asnaf ini harus diperhatikan, termasuk janda. Anak yatim tidak termasuk 8 asnaf, tapi itu bagian daripada agama. Nah, kita kalau punya harta banyak, pertama zakat. Supaya kenapa? Wa aqimis sholat wa itaiz zakah. Kalau udah memberikan sholat, udah berikhtiar, dari duit zakat. Kalau janda kaya Tunai. Pak Ustadz, Hah? janda nyude kaya gimana? Inti bina. Oh dibina. Udah dibina, dibini. Aduh. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah. Mohon maaf lahir batin. Ingat, jangan berangan-angan. Iya, Pak Ustadz. Jangan Lagi nih, berkhayal. Kita ngomongin kalau udah ada beneran aja kan. Nggak Ger? ada, emang nggak ada? Belum. Nggak usah diulang-ulang. Nggak usah diulang-ulang. Tuh. Aduh, Om, Masya Allah. Ger, Aul, saya mau balik. Siap Pak makasih Ustadz. banyak, Pak Makasih Ustadz. banyak Pak Ustadz. Dokter Putri udah WA saya. Oh, aduh. Suruh kirimin ke Dokter Grace. Ih, Di rumah susun harus ada dia. Gitu. Mana ya ininya ya? Dikirim salam ya dokter. Dokter apa tadi yang saya bilang? Dokter Putri. Ini bukan dokter Putri. Fitrah. Udah Om, izin balik. Sehat semua Hati-hati ya Pak Pak. Ustadz ya. Sehat semua Pak Aduh, Joko. pamit Berkah. nih, Pak Ustadz. Mana sih? Sini deh, sini deh. Aduh. Repot-repot awal Pak Ustadz. Ya, Hati-hati ya Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain nggak ada duit teh. Aduh, dia ribut-ribut. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil adil azim. Pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam firman-Nya, laqad karamna bani Adam. Kita ini adalah manusia mulia di hadapan Allah dengan kesempurnaannya yang Allah berikan, sehingga kita bisa melihat satu sama lain sempurna. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menitipkan akal untuk berpikir. Jangan sampai ketika
Allah memberikan akal kita, kita fungsikan sesuatu yang bisa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Orang yang tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menitipkan akal untuk berpikir, ingin sukses, ingin jaya, ingin bahagia, ingin mendapatkan fasilitas duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang namanya butuh proses, inilah terjawab sebagai ujian yang Allah berikan. Hati kurang adanya zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jangan sampai lengah untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Nanti hati bisa menjadi rusak. Kalaulah seandainya ibarat hati manusia, hati seorang muslim, tidak ada tempat zikir di hadapan Allah, di hati yang selalu buruk sangka. Berapa banyak orang yang stres, depresi karena angan-angannya melampaui batas. Ingin cepat kaya dengan insan, ada namanya ritual persugihan. Datang ke paranormal. Ada orang yang berdiam diri di hadapannya, seakan-akan dia menghalusinasi. Bahasa kerennya adalah halu. Akhirnya jadi gila, sakit jiwa. Kalau hati, pikiran berangan-angan sesuatu yang belum kita peroleh dengan pasti. Ingin kaya. Sesuatu yang memang mimpi lewat hayalan. Berangan-angan dia jadi orang kaya. Berangan-angan ingin dihormati orang lain. Berangan-angan ingin dihargai orang lain. Berangan-angan dia mempunyai sesuatu yang lebih. Seperti apartemen, hotel, pesawat, bahkan gerbong kereta yang banyak. Kacau orang seperti ini. Kenapa kacau? Karena hatinya rusak, pikirannya rusak. Selalu menghayal, selalu senantiasa menghalusinasi. Orang seperti ini, orang yang malas. Kenapa? Yuwas wisufi sudurinas. Setan berbisik ke dalam badan manusia. Jin masuk ke dalam badan manusia disebut hati. Sehingga malas-malasan hanya sifatnya dia berkhayal. Halusinasi, menghayalkan, panjang angan-angan. Kalau ini terjadi, hati-hati. Ini mesti diruqyah. Ini mesti diruqyah. Kenapa seperti itu? Karena hatinya selalu dibuai oleh angan-angan. Akhirnya malas ibadah. Ibadah sholat ditinggalkan. Baca Quran ditinggalkan. Zikir lepas daripada zikir. Gak ada silaturahim, menghayal di suatu tempat. Kalau ini terjadi bisa kerusakan jiwa. Di surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wala yakanul ladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Artinya, dan janganlah kalian menghayal ketika diberikan kitab olehnya, lalu panjang angan-angannya, dan mereka itu adalah rusak hatinya. Katsirum minhum fasikun, mereka hatinya rusak. Selalu senantiasa menghayal, pengen dapat cewek cantik, pengen harta banyak. Ya Allah ya Rabb. Seakan-akan khayalannya membuat dia hebat. Padahal dia dekat setan, bangsa jin, dan pada akhirnya yang disebut penyakit jiwa dan menjadi orang gila. Kerennya adalah orang gila. Nggak mau kita seperti itu. Oleh karenanya mantapkan keimanan kita kepada Allah. Ingin kaya, prosesnya untuk harus bekerja. Yang sampai panjang angan-angan ini ada di diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berzikir kepada Allah. Orang yang zikir kepada Allah sudah pasti diingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Apa yang Allah berikan tidak mustahil kita dapatkan. Jangan berangan-angan. Zikir yang Allah inginkan. Fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku, kata Allah. Allah ingat dia. Doa kepada Allah, banyakin doa. Insya Allah doa kita selama kita beriman kepada Allah sudah pasti dijabah Allah Subhanahu wa taala. Jauhi angan-angan
banyaklah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, baca Quran, zikir, dan sebagainya. Insya Allah kita terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.